Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakalan lanjut pencarian referensi di Isekai Quartet Season 2. Tapi sebelumnya, saya bakal nambahin sedikit referensi di Season 1 yang tidak sempat kebahas di video sebelumnya. Pertama adalah mengenai scene kedatangan ReZero. Sebelumnya, saya mengatakan kalau mungkin saja ada maksud tertentu kenapa ReZero tidak diperlihatkan scene mereka menemukan tombol merah. Tapi ternyata scene tombol merah ReZero ada di PV Isekai Quartet Season 1. Jadi, PV dari Isekai Quartet Season 1 sebenarnya adalah prolog sebelum memasuki anime Isekai Quartet. Kedua, adalah scene Pandora berubah menjadi Ainz. Scene ini memperlihatkan kita tingkah Pandora aktor ketika mengucapkan Greater Teleportation. Bagi yang belum sadar, ini adalah scene yang mempertegas kepada kita kalau Ainz yang menyamar di Season 2 episode 10 saat scene interogasi Sebas adalah Pandora yang menyamar menjadi Ainz. Hal ini terlihat jelas dari overreaction-nya ketika mengucapkan mantra Greater Teleportation. Satu hal lagi, karena di Isekai Quartet Season 1 belum ada Sebas, makanya kita diperlihatkan scene ini. Karena andaikan saja ada Sebas di situ, maka Sebas akan menyadari kalau yang menginterogasi dia saat itu adalah Pandora dan bukan Ainz. Walaupun Sebas memang sempat heran ketika melihat cara Ainz menggunakan Greater Teleportation pada saat itu. Dan yang terakhir, buat kalian yang marah karena saya membandingkan scene Ainz diserang Aqua dengan scene Aqua menyerang Dullahan, bahkan sampai berkata kalau saya tolol karena menyamakan Ainz dengan Dullahan, saya cuma mau bilang, sebelum kalian bilang orang lain tolol, silahkan perhatikan baik-baik konteks dalam video yang saya sampaikan. Dalam video itu, saya menyamakan scene Aqua menyerang Ainz dengan Aqua menyerang Dullahan dari Konosuba karena apa? Karena sudah saya jelaskan di situ kalau scene itu adalah reference ke Konosuba. Mulai dari Aqua yang didatangi Undead, coba kita lihat di Konosuba. Saat itu Aqua sedang di dalam kota, lalu Dullahan datang ke kota itu mencari Kazuma dan kawan-kawannya. Lalu di Isekai Quartet, Ainz lagi jalan dan ternyata ditunggu oleh Aqua. Nah, mirip kan? Keduanya sama-sama mendatangi Aqua. Lalu sihir pertama yang Aqua gunakan ke Dullahan dan Ainz sama-sama turn undead. Lalu kalimat pertama yang Aqua gunakan setelah menyerang Ainz dan Dullahan, yaitu sihirku tidak mempan. Lalu ekspresi Ainz yang kesakitan itu juga sama persis dengan ekspresi Dullahan yang kesakitan ketika terkena turn undead. Nah, sama kan? Apakah cuma kebetulan? Ataukah karena saya yang memang terlalu tolol saja, makanya kesamaan dalam scene ini bisa saya sadari? Saya rasa mayoritas dari kalian paham kalau yang saya bandingkan di sini adalah scene-nya, bukan Ainz dengan Dullahan-nya. Dari semua kesamaan itu, ada satu perbedaan dalam sini, yaitu efek pasca terkena turn undead-nya Aqua. Coba kalian lihat ulang scene Aqua menyerang Dullahan dengan turn undead. Di situ, Dullahan mulai kesulitan untuk berdiri. Tapi kalau kita lihat scene Ainz sama sekali tidak kenapa-napa. Bahkan, dia masih sempat menahan Mare biar tidak ngamuk. Nah, dari semua perbandingan tadi, akhirnya saya ambil kesimpulan seperti itu. Dan saya bukan asal bacot mengatakan Ainz sama dengan Dullahan. Dan ayolah, kalau kalian yang komen seperti itu, apa kalian belajar matematika atau tidak? Sejak kapan perbandingan sama dengan persamaan? Saya heran kenapa bisa ada orang yang bilang orang lain itu tolol, padahal dia saja yang tidak connect dengan apa yang coba disampaikan oleh orang yang dia katain. Oke, saya rasa itu saja sedikit info dari Isekai Quartet Season 1. Kita langsung masuk ke Isekai Quartet Season 2-nya. Pertama adalah scene ketika semua MC kita mendengar nama Tate. Kemudian muncul scene seperti semua MC kita kebingungan. Scene ini sepertinya menandakan kalau mereka bingung karena ada orang dengan nama Tate. Seperti yang kita tahu, semua MC kita adalah orang Jepang dan nama Tate sebagai nama orang mungkin saja adalah sesuatu yang tidak wajar. Sebagai nama orang ya, bukan julukan. Karena coba kita lihat semua MC lain, semua dipanggil dengan nama mereka, bukan dengan julukan. Oh, bagi yang belum tahu, Tate adalah bahasa Jepangnya perisai. Jadi agak aneh kan kalau ada orang yang dipanggil perisai. Lanjut ke scene ketika Chomusuke diperkenalkan sebagai murid baru. Kita dikasih lihat Shintanya dan Ainz sedang menahan diri untuk tidak merespon. Ini adalah reference untuk salah satu teknik komedi dalam Jepang yaitu Sukomi dan Boke. Apa itu Sukomi dan Boke? Cari tahu sendirilah. Intinya di sini, Ainz dan Tanya ingin sekali mengomentari kucing itu, kok bisa kucing dianggap sebagai murid. Tapi karena mereka harus menjaga image sebagai orang yang serius, makanya tidak ada yang mau merespon atau Sukomi. Nah, makanya muncul dialog mereka menunggu Subaru untuk meresponnya. Next, kalau kalian perhatikan posisi tempat duduk mereka, ada 3 kursi yang kosong. Di belakang Rem, di belakang Pak, dan di belakang Chomusuke. Apakah ini hanya kebetulan? Dikarenakan nomor undiannya yang lebih, makanya kursi itu kosong?
Tapi kalau memang kebetulan, harusnya 3 kursi yang di belakang setidaknya diisi oleh 1 orang untuk mempertegas kalau ini hanya kebetulan dan ditentukan secara acak. Tapi karena 3 kursi itu kosong, itu artinya jumlah murid dan undian dalam kelas tidak memperhitungkan 3 kursi itu. Dan mungkin saja 3 kursi di depan sengaja dibuat kosong karena akan diisi dengan karakter baru di season 3 nanti. Mungkin. Lanjut ketika Wilhelm dan Sebas ingin membicarakan kisah cinta. Dua karakter ini punya kemiripan dalam kisah cinta mereka, yaitu mereka berdua rela berkorban demi orang yang dicintai. Seperti Wilhelm yang mati-matian ingin membalaskan dendam istrinya karena dimakan oleh paus putih, dan Sebas yang dituduh berkhianat demi menolong Suare. Dan semua perjuangan mereka diperlihatkan dan terjadi ketika mereka sudah tua, walaupun Sebas memang disetting untuk terlihat tua. Lanjut ke scene saat di kandang, terlihat kalau Aqua dengan sengaja memurnikan Death Knight, lalu Death Knight itu hidup lagi. Nah, bagi yang tidak tahu, kalau di Konosuba, Aqua bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi sepertinya di sini Death Knight dihidupkan lagi oleh Aqua. Tapi, kok bisa Death Knight dihidupkan? Padahal Death Knight kan undead. Kok bisa dihidupkan oleh sihir suci? Apalagi Death Knight itu kan bukan makhluk hidup, tapi makhluk panggilan yang Ainz panggil dengan menggunakan mayat sebagai pengorbanan. Dan yang anehnya, kalau di episode 9 season 2, kita diperlihatkan sekali lagi si Aqua memurnikan Death Knight. Tapi kali ini, si Death Knight itu bisa muncul kembali dengan sendirinya. Apakah ini artinya, turn undead milik Aqua tidak permanen bagi makhluk dari Overlord? Lanjut saat Kazuma dan Ainz bertemu dengan Raphtalia. Di situ Kazuma ngomong kalau mereka terkirim ke dunia ini. Lalu Raphtalia nyambung dengan berkata, "Oh, sama seperti Naofumi." Ini adalah kalimat salah paham. Kazuma mencoba berkata kalau mereka saat ini sedang terkirim ke dunia Isekai Quartet. Tapi Raphtalia malah connect dengan asal-usul Naofumi yang dipanggil sebagai hero di dunia Tatenoyusa. Makanya di sini nih Raphtalia sama sekali tidak curiga dan menerima penjelasan Kazuma begitu saja. Karena dia menganggap Kazuma dan Ainz sama-sama dipanggil sebagai hero di dunia ini. Lanjut ke scene saat Naofumi menahan pukulan Mare. Di situ terlihat kalau Naofumi sampai menggunakan second shield-nya. Scene ini saya rasa referensinya ke episode 18 Tatenoyusa saat Naofumi sampai menggunakan 2 lapis shield untuk menahan serangan dari pendeta. Di mana sepanjang anime Tatenoyusa, setahu saya, kalau salah tolong dikoreksi, kayaknya cuma episode 18 saja Naofumi menggunakan 2 shieldnya sekaligus. Kedua, meskipun telah menggunakan second shieldnya, Naofumi masih harus menahan serangan itu dengan shieldnya langsung. Dan scene ini sama persis ketika 2 shieldnya tembus dan Naofumi masih harus menahan serangan pendeta dengan shieldnya langsung. Dari sini saya beranggapan kalau timeline Tatenoyusa sepertinya terjadi setelah episode 20-an, di saat Ratu telah mengambil alih posisi kerajaan. Masih di scene yang sama, kenapa pukulan Mare bisa sekuat itu? Ini karena Mare punya kekuatan fisik yang kuat dan setara dengan Shaltir. Selain itu juga, Mare memukul bola itu bukan menggunakan pentungan, tapi menggunakan Divine Class item. Sehingga sangat masuk akal kalau pukulannya bisa jadi sangat kuat. Masih di sini yang berdekatan, ada satu detail yang mungkin kalian tidak sadari. Coba kalian lihat ekspresi Demiurge ketika melihat kemampuan Naofumi, yang mana saya sangat yakin 100% saat ini dia sedang berpikir bahwa ada makhluk baru yang sangat menarik dan ingin dia pelajari. Dengan kata lain, Happy Farm reference. Next adalah ketika si Naofumi berkata, orang yang berkata dirinya adalah Dewi tidak bisa dipercaya. Ini adalah reference dengan lore di dunia Tatenoyusa, yang mana keberadaan dewa di dunia itu hanyalah bualan dari orang-orang yang berpengaruh. Walaupun nanti di light novel, keberadaan dewa benar-benar ada. Kita lanjut ke episode ketiga, yang mana keseluruhan episode 3 bercerita tentang hukuman yang Kazuma dan kawan-kawan terima. Episode ini ada untuk menjawab pertanyaan Ainz di season 1, yaitu apa yang akan terjadi jika mereka menolak dan tidak mematuhi aturan. Sekarang adalah scene saat Kyohuko diperlihatkan. Scene ini memperlihatkan kita kalau sepertinya Kyohuko dan seluruh Black Capsule terkirim ke dalam Isekai Quartet dan diubah menjadi ruang penahanan. Hal ini bisa dilihat dari warna scene-nya yang terlihat merah kehitaman, yang mana sama persis dengan ruangannya saat para worker terkurung di dalam sana. Dan bagi yang nggak tahu seperti apa hukuman yang Aqua dan Kazuma terima dalam ruangan itu, bisa kalian tonton video profil yang ngebahas tentang Kyohuko. Kalian bakalan paham kenapa kecoa bisa ada di dalam rambut dan mulut Kazuma. Lanjut, di episode 4, Ainz berkata kalau dirinya tidak lulus SMP. Ini referensinya ke dunia nyata Ainz yang mana tingkat pendidikan di dunia itu sangatlah rendah dan mayoritas penduduknya hanya sanggup lulus SD saja. Untuk lebih jelasnya, sudah pernah saya bahas panjang lebar tentang dunia asal Ainz yaitu World 2138. Berikutnya adalah scene ketika Demiurge mengatakan bahwa dia mengerti saat dia melihat Ainz menerima tantangan dari Aqua untuk melihat siapa yang lebih cerdas di antara mereka.
Tebakan saya, kemungkinan dia berpikir kalau Ainz ingin memamerkan kecerdasan dirinya di hadapan semua orang dan ingin membuktikan kalau dirinya jauh lebih cerdas daripada Dewi sekalipun. Mungkin. Dan selanjutnya adalah scene yang paling banyak menuai pertanyaan, yang mana di saat Subaru berkata kalau dirinya kangen untuk bisa belajar seperti ini lagi. Tapi Subaru tidak ingat kapankah waktu yang dia maksud. Lalu dilanjutkan dengan scene Byakuya berkata, mungkin itu sesuatu yang tidak bisa diingat meskipun dipikirkan. Nah, scene ini connect dengan season 1 Isekai Quartet ketika Emilia berkata kalau dirinya tidak pernah sekolah sebelumnya. Lalu, kok bisa Subaru punya ingatan tentang sekolah bersama Emilia padahal Emilia tidak pernah sekolah? Dengan adanya scene ini, mulai lahir banyak asumsi. Mungkin saja dunia Isekai Quartet ini tercipta karena orang-orang dari Re:Zero, atau mungkin saja Subaru pernah berada di Isekai Quartet dan mati lalu mengulang kehidupannya lagi. Makanya dia punya ingatan yang tidak dimiliki oleh karakter lain. Nah, ternyata setelah saya cari tahu, jawaban dari scene ini ada di salah satu seri spesial Re:Zero bernama Repeated. Sama halnya dengan Overlord yang punya Pleiades, Re:Zero pun punya versi itu yang disebut dengan Repeated. Di episode 1 dan episode 2 Repeated, terlihat jelas kalau Subaru sedang berada di dunia yang berupa ruang kelas dengan Emilia dan Byakuya sebagai guru. Dan di dalam dunia itu, hanya Subaru yang punya ingatan soal dunia nyata. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau ingatan Subaru tentang dirinya di Repeated adalah cerita yang canon yang akhirnya terhubung dengan keberadaannya di dalam Isekai Quartet. Makanya, dia bisa punya ingatan tentang masa-masa sekolah bersama dengan karakter lain, padahal tidak ada yang punya ingatan itu selain dia. Kata-kata Byakuya juga menegaskan bahwa percuma bagi Subaru untuk mencoba mengingat hal itu, karena ingatannya itu berasal dari seri anime lain, sehingga tidak akan terbawa secara utuh ke dalam anime Isekai Quartet. Dan bagi yang beranggapan kalau Repeated canon, apakah Pleiades juga canon? Jawabannya tidak. Pleiades sama sekali tidak punya scene di dalam ruang kelas, hanya di dalam kantor saja, sehingga cerita Pleiades tidak memiliki hubungan dengan Isekai Quartet. Selanjutnya, saat scene Ainz menggunakan time stop saat ujian, terlihat kalau Aqua, Tanya, dan Subaru masih bisa bergerak dalam kondisi ini. Mari kita bahas satu-satu. Untuk Aqua, sudah jelas kalau dia adalah seorang dewi. Sihir time stop adalah sihir tier 10, yang mana dalam dunia Overlord atau New World, sihir tier 10 itu sudah dianggap sebagai ranah para dewa. Karena Aqua di sini sudah dianggap sebagai dewi, maka sangat wajar kalau dia kebal dari sihir setingkat dewa. Lalu untuk Tanya, alasan dia bisa bergerak seperti itu karena dirinya sudah terbiasa berbicara dengan Sonzai X dalam kondisi waktu berhenti. Jadi wajar saja kalau dirinya juga kebal terhadap sihir time stop. Tapi bagaimana dengan Subaru? Kok dia bisa kebal dengan time stop, padahal dirinya hanya manusia biasa? Jawabannya ada di kemampuan kembali dari kematiannya. Ketika Subaru mencoba berkata kalau dirinya dapat kembali dari kematian, waktu di sekitarnya akan berhenti. Jadi dari sini, kita bisa anggap kalau Subaru memang kebal dengan sihir penghenti waktu. Lanjut saat pembagian lembar jawaban, Demiurge berkata bahwa soal seperti ini untuk menguji Ainz sungguh sangat menghina. Demiurge berkata seperti itu karena bisa kita lihat lembar jawabannya sepertinya benar semua. Makanya dia menganggap kalau soal ini terlalu mudah untuk dia, apalagi Ainz yang jauh lebih cerdas daripada dia. Lanjut di episode 5, kita kedatangan karakter Betelgeuse. Dari sini kita bisa beranggapan kalau timeline Re:Zero terjadi sebelum Subaru membunuh Betelgeuse. Bagi yang tidak nonton Re:Zero, alasan kenapa ada bekas tangan di sekitar Betelgeuse saat dilempar Sebas, itu dikarenakan Betelgeuse punya authority atau kemampuan untuk menggunakan tangan yang tidak terlihat. Makanya, kok bisa ada bekas tangan tapi tidak ada wujud tangannya. Masih di episode 5, yaitu saat Subaru mendapatkan coklat dari Emilia. Satu scene ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan seluruh drama percintaan di sepanjang cerita Re:Zero. Ketika ada Rem yang begitu mencintai Subaru dengan sepenuh hatinya, yang mana digambarkan dengan coklat raksasa, tapi Subaru lebih memilih mengejar cinta Emilia yang hanya kecil kemungkinannya seperti coklat yang dia terima itu. Scene berikutnya, cuma di sini kita bisa lihat kalau Yunyun punya banyak sekali coklat. Tapi yang jadi pertanyaan, dia dapat coklat dari siapa? Saya curiganya itu coklat dia beli semua untuk dirinya sendiri karena tidak ada orang yang bisa dia berikan. Masih di episode yang sama, terlihat si Entoma memakan anak-anak dari Kyohuko, yang mana salah satu hobi Entoma adalah ngemil makanan di dalam ruangannya Kyohuko, karena dia menganggap anak-anak dari Kyohuko sebagai snack. Masuk ke episode 6, saat Kokyutos jadi satu-satunya orang yang memilih garam di antara semua karakter Overlord. Asumsi liar saya, alasan kenapa Kokyutos memilih garam karena dirinya identik dengan es. Dengan ditaburi garam, maka es akan jauh lebih sulit untuk mencair. Nah, mungkin saja ini yang jadi alasan Kokyutos lebih memilih garam. Makanya Ainz berkata, mungkin pengaturan karakter mempengaruhi selera mereka.
Selanjutnya adalah saat Raphtalia memilih tim saus. Di sini Naofumi tertawa melihat Raphtalia yang memilih saus. Ini referensinya ke episode awal Tate no Yusa saat Raphtalia dan Naofumi pertama kali makan bersama. Dalam set makanan yang Raphtalia makan, terlihat jelas kalau ada omelet dengan topping saus di atasnya. Sehingga wajar saja kalau saus adalah makanan yang berkesan untuk dirinya. Nah, karena mengingat ini, Naofumi pun tertawa karena ternyata Raphtalia masih menyimpan sifat kekanak-kanakannya. Masih di episode yang sama, sempat muncul referensi anime Tsubasa yaitu saat Rem dan Ram menggunakan tendangan gabungan. Ini bisa dibilang sebagai salah satu gerakan paling ikonik dalam anime Tsubasa karena posisi dan gerakannya yang bisa dibilang mustahil untuk dilakukan. Dan referensi Tsubasa ditutup dengan adegan kiper gagal menahan tendangan itu. Selanjutnya adalah pertama kalinya kita diperlihatkan secara visual seperti apa bentuk sihir dari skill Wall of Jericho milik Albedo, yang mana sihir ini hanya kita ketahui melalui suara dari CD drama Overlord saja. Dan untuk scene ini, saya rasa sudah jelas referensinya kemana, ya apalagi kalau bukan Kamehameha. Lanjut ke episode 7, di awal episode itu kita diperlihatkan Shalltear dan Albedo yang diikat dengan rantai oleh Rem, dan terlihat kalau mereka berdua sangat kesulitan untuk lepas dari rantai tersebut. Ini adalah scene yang mempertegas bahwa Isekai Quartet merupakan anime parodi, dan ini juga memperlihatkan kepada para penonton bahwa seluruh anggota Overlord benar-benar kena nerf parah di dunia ini. Bayangkan, Floor Guardian terkuat pertama dan ketiga sama sekali nggak bisa lepas dari rantai senjatanya Rem. Padahal Rem di dalam dunia Re:Zero hanyalah pelayan maid yang tidak terlalu OP. Dan kalau kalian perhatikan di belakang, terlihat scene Whis yang kesulitan untuk mengukur tinggi Tanya karena terhalang rambutnya. Info saja buat yang belum tahu, ini adalah joke tentang ahoge atau rambut bodoh. Sesuai dengan namanya, ahoge adalah sehelai rambut yang menonjol yang biasanya ada di atas kepala suatu karakter. Karena semua rambut lain dalam posisi tidur dan hanya dia sendiri yang berdiri, makanya disebut sebagai rambut bodoh. Nah, salah satu joke yang paling sering muncul dari ahoge adalah ketika rambut itu tidak dapat ditidurkan bagaimanapun caranya. Mau disisir, mau ditekan, atau bahkan dipotong, rambut itu akan tetap muncul kembali dan berdiri sendiri. Kita masuk ke episode 8. Bagi kalian yang jeli, kalian pasti sadar kalau di episode ini kita diperlihatkan beberapa hint tentang karakter Shincho Yusa yang akan ikut muncul di Isekai Quartet. Mulai dari rambut pirang dengan ribbon biru yang terlihat ketika Subaru mendatangi toko tukang daging, dan gelang emas yang muncul ketika hendak membayar makanan. Nah, dari dua clue ini, banyak yang sudah bisa menebak kalau itu adalah karakter Dewi Ristarte dari anime Shincho Yusa, yang mana di episode 11 Isekai Quartet, mereka benar-benar muncul. Selanjutnya adalah scene saat Philo meminta bantuan Ainz agar diberikan ide cerita. Nah, di sini Ainz berkata, "Maaf, tapi kami kurang ahli dalam hal seperti itu." Nah, kalimat ini referensinya ke CD drama Overlord 3 dengan judul Nazarick Mythology. Singkatnya, dalam CD drama itu, Ainz mengumpulkan para Floor Guardian untuk menyiapkan kisah agar bisa disebarkan kepada penduduknya nanti saat Sorcerer Kingdom sudah berdiri. Karena sebuah negara tentu butuh cerita heroik untuk diketahui para rakyatnya. Hasilnya, para Floor Guardian mulai menyusun cerita ngawurnya sendiri-sendiri, mulai dari Shalltear yang jadi heroin, Nazarick punya robot, dan sebagainya. Nah, karena hal ini, Ainz tahu bahwa kemampuan para Floor Guardian untuk membuat sebuah cerita sangatlah buruk. Makanya, dia bilang kalimat seperti itu kepada Philo. Selanjutnya adalah scene ketika Lupus Regina yang tiba-tiba muncul di belakang Philo. Bagi kalian yang tidak menonton Overlord, pasti heran kok bisa orang ini tiba-tiba muncul. Ini sebenarnya memperlihatkan kita salah satu hobi dan kemampuan yang Lupus Regina miliki, yaitu dia sebenarnya sangat suka menggunakan skill untuk membuat dirinya tidak terlihat, lalu dia akan muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah beberapa scene singkat persiapan festival sekolah. Pertama adalah scene Mare dan yang lainnya seperti sedang menulis. Di situ, Mare sedang berpikir keras tentang adegan apa yang cocok untuk seekor kuda. Alasan kenapa Mare ada di sini ini karena dia mempunyai hobi membaca cerita fantasi. Hal ini bisa kita lihat di awal season 3 Overlord ketika Mare hendak mengembalikan buku bacaannya ke perpustakaan besar Nazarick. Sebagai karakter yang punya pemahaman tentang cerita fantasi, maka wajar saja kalau dia mendapatkan tugas untuk menulis skrip cerita. Berikutnya adalah scene saat Kazuma, Kokyutos, dan Aqua yang sedang mempersiapkan gerbang festival. Di sini terlihat jelas kalau Kazuma seperti sangat ahli dengan apa yang dia lakukan. Ini referensinya ke awal season 1 Konosuba, yaitu nasib Kazuma yang harus berjuang sebagai kuli bangunan agar bisa mendapatkan uang untuk hidup. Nah, masih di episode yang sama, yaitu saat Aqua sangat terpukul karena gerbang masuk yang sudah dia buat susah payah malah hancur. Lalu kemudian muncul salah satu reference dari anime Re:Zero yang bisa dibilang sebagai scene paling ikonik, yaitu scene pernyataan cinta Rem. Mulai dari musik, kalimat yang Rem katakan, lighting, angle kamera, bahkan burung-burung merpatinya itu 70% mirip dengan scene aslinya. Dan scene ini ditutup dengan Emilia yang terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang mana ini sangat wajar karena pada saat scene itu terjadi di Re:Zero hanya ada Subaru dan Rem di sana. Lanjut ke episode 11.
Salah satu momen paling menarik adalah saat karakter dari Shincho Yusa benar-benar ada di dalam Isekai Quartet. Dari scene yang singkat ini, muncul satu pertanyaan. Kok bisa ada Shincho Yusa di sini? Untuk pertanyaan ini saya punya jawabannya, walaupun ini adalah murni perkiraan saya. Sebelumnya saya bilang kalau ReZero adalah satu-satunya yang tidak diperlihatkan scene mereka menekan tombol, tapi ternyata scene itu ada di PV Isekai Quartet. Nah, untuk Shincho Yusa ini sama sekali tidak ada scene itu. Lalu, kok bisa mereka masuk ke Isekai Quartet? Asumsi saya, timeline Shincho Yusa berada tepat setelah ending episode 12-nya, yaitu saat Restarte dan Seiya hendak menuju ke Exporia. Dari semua anime yang ada di Isekai Quartet, hanya orang-orang dari Shincho Yusa yang punya kemampuan untuk berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Berbeda dengan Dewi di Konosuba, yang hanya bisa mengirim jiwa yang sudah mati ke suatu dunia, Dewi di Shincho Yusa punya akses untuk membuka portal ke dunia lain semaunya dia. Nah, karena adanya kemampuan ini, maka tombol merah tidaklah diperlukan untuk membuat Shincho Yusa masuk ke dalam universe-nya Isekai Quartet. Cukup buat portal dunia mereka salah tujuan saja, sudah sangat cukup. Sehingga sangat masuk akal, kenapa kita tidak diperlihatkan scene tombol merah mereka. Dan nih, buat yang masih ngeyel kalau di season 2 Overlord, perempuan berambut pirang dengan baju putih itu bukan Shaltir tapi Putri Rainer. Kalian bisa lihat dengan sangat jelas di sini, kalau Shaltir menggunakan kostum yang sama persis dengan yang ada di season 2 itu. Jadi sudah jelas kalau itu adalah Shaltir. Dan lanjut ke episode terakhir, ketika Destroyer muncul kembali. Lalu Letnan Sebriyakov berkata kalau mungkin itu bukanlah Destroyer yang kalian ketahui. Nah, kalimat ini menjawab pertanyaan yang muncul di ending season 1 Isekai Quartet, yaitu kok bisa ada Destroyer di Isekai Quartet? Padahal kalau kita mengikuti timeline Konosuba, Destroyer di dunia mereka sudah dihancurkan saat ending season 1 Konosuba. Sehingga memberikan pertanyaan besar, kok bisa Destroyer yang sudah hancur malah muncul lagi di Isekai Quartet? Nah, karena adanya kalimat tadi, ini menjelaskan kalau semua Destroyer yang ada di Isekai Quartet adalah Destroyer yang berbeda dengan di dunia Konosuba. Sehingga memberikan kita alasan kenapa bisa ada Destroyer di dunia ini, padahal di dunia aslinya benteng itu sudah hancur. Oke, kayaknya itu saja untuk referensi Isekai Quartet Season 2. Gak kerasa, ada banyak sekali referensi dan informasi yang bisa saya dapatkan. Semoga saja Season 3 nanti bisa lebih ramai lagi referensinya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.